Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan ngebahas materi tentang kalkulus 1, tentang sistem bilangan dan pertidaksamaan. Nah, sebelumnya ini adalah kelompok kami, yaitu beberapa nama. Langsung saja kita akan ngebahas tentang sistem bilangan dan pertidaksamaan. Sistem bilangan itu terdapat skemanya, terdapat urutan yang telah ditentukan, yaitu pertama bilangan real, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan caca, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi terdapat skemanya, teman-teman. Oke, adapun pengertiannya, bilangan real. Bilangan real atau bilangan nyata adalah semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan dengan cara perhitungan, pengukuran, atau bentuk geometrik seperti min 2, 5, 8, dan lain-lainnya. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat disusun ulang dalam bentuk pecahan di mana A dan B harus integer. Jadi, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat disusun ulang dalam bentuk pecahan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bentuk suatu sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A atau B, tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, misalnya pi 3,14 seperti itu, atau bilangan-bilangan desimal yang lainnya seperti 2,5 atau 5,5 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan, seperti itu. Bilangan bulat yang terdiri dari bilangan yang bukan pecahan, yang nggak bisa koma. Nah, contohnya gampang seperti min 2, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi bisa masuk ke min, 0, dan plus seperti itu. Itu bilangan bulat. Kemudian lanjut ke bilangan cacah. Adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah atau dikalikan. Seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Nah, seperti itu. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang paling pertama kali manusia belajar gitu, seperti angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu beberapa pengertian dari skema bilangan. Kemudian kita lanjut ke ke pertidaksamaan. Nah, seperti ini pertidaksamaan terdapat rumusnya, terdapat kode atau rumus yang telah ditentukan. Seperti contoh X atau X lebih kecil dari A, maka dia akan memakai selang terbuka. Ini namanya selang terbuka ya teman-teman. Ini selang terbuka, ini selang tertutup. Nah, ini kurung biasa tuh selang terbuka, ini kurung siku tuh selang tertutup. Maksudnya adalah kok pakai selang terbuka dan selang tertutup? Ya, selang terbuka ini maksudnya adalah nomor atau angka yang tak terhingga. Jadi angka ini bisa seterusnya akan berjalan gitu. Contoh seperti ini. Seperti min min apa? Min infinity. Min tak terhingga. Jadi dia bisa di angka 0, 1, 2, 3, maaf 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Gitu. Ataupun A juga ini positif. A ini bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena ini selang terbuka gitu. Jadi seperti itu. Rumusan pertama yang perlu diingat oleh teman-teman itu jikalau X-nya lebih kecil dari A, maka itu rumusnya adalah
selang terbuka min tak terhingga, koma A, atau ini maksudnya adalah angkanya, nomornya, A-nya, dan ditutup dengan selang terbuka juga, seperti itu. Perlu diingatnya seperti itu. Ini selang terbuka awalnya dan akhirnya pun selang terbuka. Kemudian masuk ke rumus yang kedua, X atau X, di mana X sama dengan A. X lebih kecil, maaf, sama X lebih kecil sama dengan A. Maka yang dimulai adalah itu dengan selang terbuka min tak terhingga, koma A. A ini adalah angka tetap karena ditutup dengan ini, kurung siku. Kurung siku adalah selang tertutup. Jadi ini selang terbuka, ini selang tertutup. Maksudnya adalah selang terbuka ini angkanya tak terhingga dan seterusnya. Jadi 0, 1, 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Sedangkan A ini adalah nilai tetap. Seandainya A ini adalah angka 3, maka ya sudah, angka 3 ini tetap gitu. Jadi tidak nambah ke 4, 5, 6. Tidak seperti selang terbuka yang awal. Jadi dibuka oleh selang terbuka, ditutup dengan selang tertutup. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke rumus yang ketiga. X di mana A lebih kecil X lebih kecil dari B. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini dibuka oleh selang A terbuka A, B ditutup dengan selang terbuka juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi angkanya tuh seterusnya dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Dan beberapa rumus yang lainnya gitu. Kalau lebih gampang kita akan masuk ke soal. Maaf, kita pengertian dulu. Pertidaksamaan yaitu suatu kalimat yang berbentuk ketaksamaan dalam X disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Bentuk umum pertidaksamaan dengan A, X, Bx, Dx, Ex adalah suku banyak polinom dan Bx tidak sama dengan 0, dalam kurung X tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi, ini akan kedepannya kita akan selalu bertemu dengan huruf X gitu. Ditandai dengan huruf X dan nomor-nomor dengan angka-angka. Oke, kita masuk ke contohnya. Kita akan membedah soal nomor pertama. Oke. 13 lebih besar sama dengan 2x min 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, maka kita cara menjawabnya adalah yang pertama x-nya kita tentukan dulu di dalam. Jadi 2x ini kita tentukan di dalam, lalu angka 3 ini kita keluarkan dengan memasukkannya ke angka yang pertama dan masukkan ke angka yang terakhir, seperti itu. Jadi 3-nya ini mental ke depan, mental ke belakang. Dengan ketentuan 3 ini berubah ketika melewati tanda kurung, maka min 3 ini akan berubah menjadi plus, seperti itu. Ataupun soalnya seandainya plus, maka min 3 ini akan berubah menjadi min. Maaf, 3 ini akan berubah menjadi min, seperti itu. Jadi akan berubah tanda hitungnya menjadi temennya, menjadi sebelahnya gitu. Seandainya plus menjadi min, seandainya min jadi plus. Maka kita lanjut lagi. Setelah mental, kemudian x-nya tetap di tengah, tidak berubah. Jadi kita terdapat 13 plus 3 lebih kecil sama dengan 2x, maka lebih besar sama dengan 2x, lebih besar sama dengan 5 plus 3. Kemudian kita
kurangi. 13 kurang 3, yang 5 plus 3 juga dikurangi. Maaf, 13 plus 3 ditambahi, 5 plus 3 juga ditambahi gitu. Menjadi plus ya. Maka hasilnya seperti ini. Setelah seperti ini, barulah 2x ini kita keluarkan. Kita keluarkan ke masing-masing depan dan belakangnya gitu. Maka akan menghasilkan 8 lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi setelah mendapat hasilnya, maka yang bisa kita simpulkan menjadi himpunan ketentuannya itu menjadi 4,8. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang kenapa kok ini memakai kurung siku. Kenapa tutupnya juga memakai kurung siku? Karena ini sudah jelas. Dengan ditandai dengan lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan itu menandakan berarti 4 ini sudah angka paling pojok, sudah angka paling mentok. Jadi 4 ini nggak mungkin akan bertambah menjadi 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan X pun sama, X pun terhimpit oleh angka 4 dan sampai angka 8 gitu. Jadi angka maksimalnya 8 dan minimalnya 4. Maka di sini baru memakai kurung siku gitu. Pokoknya ingat ya teman-teman, seandainya ada tutup kurung kurung tutup sama dengan itu, maka memakai kurung siku gitu. Seandainya tidak memakai, maka bisa jadi seandainya itu kemungkinan, maka bisa jadi ini akan memakai tanda kurung biasa gitu. Menjadi angka 4 yang tak terhingga, menjadi selang terbuka. Jadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Seperti itu. Kita membedah yang pertama. Insya Allah masih gampang, masih mudah difahami, mudah dimengerti. Intinya seperti itu. Kita ngebahas soal yang kedua. Soal yang kedua pun hampir sama seperti yang pertama. Di sini nomor 2 ada min 2 lebih kecil 6 kurang 4x lebih kecil sama dengan 8. Nah, oke, setelah itu kita seperti soal yang pertama, dikeluarkan 6-nya, dikeluarkan menjadi min, 6 juga dikeluarkan belakang menjadi min. Maka hasilnya seperti ini. Min 8 lebih kecil min 4x lebih kecil sama dengan 2. Kemudian barulah 4x ini kita pecah, kita keluarkan ke belakang gitu. Maka timbullah hasil min 2 lebih kecil sama dengan 4x lebih kecil 8. Seperti itu. Barulah kita jumlahkan menjadi min setengah lebih kecil sama dengan x lebih kecil 2. Nah, seperti itu. Maka hasil himpunannya kita lihat tanda-tandanya. Ini karena di sini lebih kecil sama dengannya setengah, maka akan dipakai menjadi kurung tutup. Jadi min setengahnya ini akan memakai tanda kurung tutup. Seperti itu. Karena di sini pun dipakai dengan tanda lebih kecil sama dengan x, seperti itu. Adapun yang kedua, karena tidak memakai lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, maka dia akan memakai selang terbuka. Seperti itu. Bedanya karena ini sudah menjadi ketentuan, maka akan menjadi kurung siku, menjadi selang tertutup. Jadi nggak akan bisa nambah lagi. Sedangkan yang kedua ini masih bisa nambah, masih bisa nanti angka 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, insya Allah cukup sekian materi pada hari ini. Jikalau ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.